Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kepastian 2 ingin mempresentasikan Participatory Impact Pathways Analysis atau biasa disingkat dengan PIPA. Saya Rizka Farhani Salsabila. Saya Dea Sintarani. Selanjutnya kita langsung saja ke materi yang pertama. Next, Mbak Dea. Nah, yang pertama adalah apa itu PIPA? Participatory Impact Pathways Analysis adalah pendekatan manajemen proyek di mana para peserta dalam sebuah proyek termasuk staf proyek, stakeholder, dan penerima manfaat utama bersama-sama menyusun teori program mereka. Jadi, teori PIPA ini menjelaskan jalur dampak yang masuk akal di mana output atau hasil proyek digunakan oleh pihak lain dan hasil dapat menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Istilah jalur dampak sendiri identik dengan teori tindakan dan teori program. Next. Nah, ini adalah cara pengaplikasian teori PIPA dengan cara pengaplikasian berpusat pada workshop. Proses workshop dirancang untuk membantu peserta memunculkan, mendiskusikan, dan mendeskripsikan hipotesis mereka tentang bagaimana kegiatan dan output sebuah proyek pada akhirnya akan berkontribusi pada tujuan yang diinginkan. Next. Next, Mbak Dea. Next. Selanjutnya, PIPA dapat membantu peserta workshop untuk memperjelas, mencapai pemahaman bersama, mengkomunikasikan logika intervensi proyek mereka, dan potensinya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua adalah memahami proyek lain yang bekerja dalam program yang sama dengan mengidentifikasi area untuk berkolaborasi. Yang keempat, menghasilkan perasaan akan tujuan bersama dan integrasi program yang lebih baik. Yang selanjutnya, menghasilkan narasi yang menggambarkan logika intervensi, proyek, dan kemungkinan dampak di masa depan. Selanjutnya adalah menghasilkan kerangka kerja untuk pemantauan dan evaluasi selanjutnya. Jadi, secara umum ini, teori PIPA membantu mengidentifikasi, mendiskusikan, dan menuliskan asumsi tentang teori bagaimana kegiatan dan output proyek dapat berkontribusi pada tujuan proyek tersebut. Next. Selanjutnya ini adalah kapan workshop PIPA dapat digunakan. Jadi PIPA berguna ketika 2 atau lebih proyek dalam program yang sama ingin diintegrasikan dengan lebih baik. PIPA juga dapat digunakan dengan baik ketika satu proyek ingin membantu pemahaman dan komitmen bersama dari para stakeholder. Next. Nah, di sini adalah proses PIPA. Proses PIPA ini menjelaskan jalur dampak proyek atau program dalam 2 cara. Yang pertama, pohon masalah atau tujuan yang menggambarkan logika linier menunjukkan bahwa jika proyek membantu memecahkan masalah tertentu, itu akan berkontribusi untuk memecahkan masalah lain dan akhirnya mencapai tujuannya. Yang kedua adalah peta jaringan yang menunjukkan bagaimana para individu yang terlibat bekerja sama, saling mempengaruhi dan mempengaruhi lingkungan umum, pengetahuan, atau teknologi baru yang sedang dikembangkan. Next. Selanjutnya, proses PIPA dalam workshop yang pertama adalah mengembangkan logika sebab akibat.
Workshop dimulai dengan mengembangkan pohon masalah terlebih dahulu yang menghubungkan masalah yang ditangani langsung oleh proyek dengan kondisi sosial, lingkungan, atau ekonomi yang ingin diperbaiki. Ini membantu menentukan output atau apa yang dihasilkan proyek yang digunakan oleh orang lain di luar pelaksanaan proyek yang perlu dikembangkan oleh proyek. Jadi selanjutnya menyeimbangkan logika sebab akibat dengan perspektif jaringan, di mana dampak yang dihasilkan dari interaksi antar individu di dalam workshop. Interaksi ini dapat dimodelkan dengan menggambarkan peta jaringan yang menunjukkan hubungan penting antar individu. Next. Nah, di sini adalah mengembangkan perspektif jaringan. Tadi di slide sebelumnya kan di teori mengembangkan sebab akibat dijelaskan bahwa selanjutnya untuk menyeimbangkan logika sebab akibat juga harus diseimbangkan dengan perspektif jaringan. Untuk menghubungkan dengan perspektif jaringan ini, peserta membangun visi sukses terlebih dahulu, di mana mereka membayangkan apa yang akan dilakukan oleh stakeholders. Peserta menggambarkan peta jaringan sekarang yang menunjukkan hubungan utama saat ini stakeholders dan peta jaringan masa depan yang menunjukkan bagaimana stakeholders harus terhubung bersama untuk mencapai visi tersebut. Next. Mengembangkan model logika hasil. Nah, di akhir workshop, peserta menyaring dan mengintegrasikan deskripsi sebab akibat dari pohon masalah dengan tampilan jaringan jalur dampak proyek ke dalam model logika hasil. Model logika hasil adalah dasar untuk pemantauan dan evaluasi, karena memberikan hipotesis hasil dalam bentuk prediksi yang akan diuji oleh M&E. Model ini menjelaskan model ini menjelaskan dalam bentuk tabel. Nah, prediksi yang dijelaskan di sini adalah prediksi bahwa strategi proyek yang diharapkan akan membantu membawa perubahan yang diinginkan dalam pengetahuan, sikap, keterampilan, dan praktik masing-masing pelaku. Next. Nah, di sini adalah gambaran dari proses pipa workshop yang dimulai dari pohon masalah, selanjutnya yang kedua adalah output, yang ketiga adalah membuat visi, yang keempat membuat peta jaringan sekarang, selanjutnya membuat peta jaringan masa depan dan mengatur strategi, dan pada akhirnya menemukan model logika hasil yang semuanya tadi telah dijelaskan sebelumnya. Next. Nah, di sini para stakeholders menyatakan asumsi mereka tentang bagaimana proyek mereka akan mencapai dampak. Dampak di sini itu adalah output atau hasil yang mereka inginkan. Kemudian diartikulasikan dalam dua model logika, yaitu yang pertama, hasil model logika. Hasil model logika ini sendiri adalah mendeskripsikan tujuan jangka menengah proyek dalam bentuk hipotesis, seperti faktor apa saja yang perlu diubah, strategi apa saja yang perlu untuk merealisasikan tujuan. Terus yang kedua adalah model logika dampak. Model logika dampak ini menunjukkan urutan sebab akibat dari output, bagaimana mencapai hasil yang diinginkan, bagaimana mencapai hasil yang diinginkan, dan dampak yang dihasilkan dalam jangka panjang. Next. Di sini adalah tabel model logika hasil. Di sini di tabel pertama itu ada individu. Individu di sini itu sekelompok individu yang diharapkan berubah dengan cara yang sama. Yang tabel yang kedua ada perubahan dalam praktik yang diperlukan untuk mencapai visi proyek. Tabel yang ketiga adalah perubahan pengetahuan sikap dan keterampilan diperlukan untuk mendukung sebuah perubahan ini. Yang
Di tabel yang terakhir ada strategi proyek-proyek untuk membawa perubahan dalam keterampilan dan di sebuah praktek ini. Model logika hasil adalah dasar untuk pemantauan dan evaluasi, karena memberikan hipotesis hasil dalam bentuk prediksi yang akan diuji oleh M&E. Jadi prediksinya adalah bahwa strategi proyek yang diharapkan akan membawa perubahan yang diinginkan dalam pengetahuan, sikap, keterampilan, dan praktek masing-masing pelaku. Maksudnya masing-masing pelaku di sini adalah yang terkait dalam proyek tersebut, perubahan proyek tersebut, stakeholder maupun staf-staf yang terkait lainnya. Next. Rencana M&E. M&E mensyaratkan bahwa prediksi yang dibuat dalam model logika hasil dibuat SMART, yaitu spesifik, terukur, dan dapat dikaitkan, realistis, dan terikat waktu. Sehingga staf proyek dan stakeholder dapat mengetahui apakah prediksi tersebut direalisasikan atau tidak. Dalam mengembangkan rencana M&E adalah mengidentifikasikan target hasil dan tonggak pencapaiannya. Target hasil adalah target tambahan yang seharusnya bisa dicapai tetapi sulit. Sedangkan milestone adalah penanda untuk kemajuan. Milestone di sini adalah serangkaian pekerjaan yang menjadi bagian dari sebuah rencana. Seperti itu. Selanjutnya, next. Setelah workshop, apa yang dilakukan? Yang pertama adalah melakukan pemantauan dan evaluasi. Nah, setelah workshop, peserta menyelesaikan rencana M&E dan Gantt chart. Idealnya staf utama dan stakeholder yang tidak dapat hadir. Yang tidak dapat hadir ini akan berkontribusi pada pembelajaran proyek. Para stakeholder harus merefleksikan validitas hipotesis, dampak secara berkala, tidak hanya di akhir proyek. Yang kedua adalah penilaian dampak ex ante dan ex post. Penilaian dampak ex post yang umumnya dilakukan beberapa tahun setelah proyek selesai. Dampak ex ante menggambarkan manfaat langsung yang diharapkan dari proyek dan dapat dievaluasi melalui M&E. M&E ini adalah monitoring dan evaluasi. Next. Nah, di sini ada merefleksikan kemajuan di sepanjang jalur dampak. Untuk grafik yang pertama, selama workshop PIPA berlangsung, para peserta mengembangkan pandangan bersama tentang di mana mereka ingin berada di dalam waktu 2 tahun dan menjelaskan alur dampak untuk mencapai visi. Kemudian proyek menerapkan strategi yang mengarah pada perubahan pengetahuan, perubahan sikap, dan keterampilan serta praktek stakeholder. Yang grafik kedua menunjukkan sebuah workshop diadakan selama 6 bulan. Kemudian untuk merefleksikan kemajuan, visi diubah sampai batas tertentu. Berdasarkan apa yang telah dipelajari, hipotesis hasil direvisi dan berubah yang sesuai dibuat untuk kegiatan dan strategi proyek tersebut. Serta rencana baru diterapkan untuk workshop berikutnya. Pada grafik ketiga, prosesnya terus berlanjut. Proyek tidak pernah mencapai visinya, tetapi membuat peningkatan nyata. Next. Scaling up dan scaling out sebagai mekanisme yang berkontribusi pada dampak. Scaling out adalah sebaran horizontal hasil proyek
dalam kelompok stakeholder yang sama. Jadi, scaling out ini bisa dikatakan seperti petani ke petani, seperti itu. Kalau scaling up adalah vertikal perluasan kelembagaan, sebagai besar didasarkan pada keinginan atau kebutuhan untuk mengubah aturan. Nah, hal ini dapat didorong oleh pengaruh pengalaman langsung dari mulut ke mulut dan umpan balik positif dari organisasi mereka, para pembuat kebijakan, lembaga pembangunan, dan pemangku stakeholder lainnya, dan kemudian memiliki kepentingan untuk membangun yang lebih memungkinkan. Jadi kalau scaling up ini perluasannya ke vertikal, ke atas. Jadi lebih ke stakeholder yang lebih tinggi. Next. Next, Mbak Dea. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.